Baik, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Perkenalkan Selamat saya Ayu siang. selaku MC dan moderator untuk acara hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah kembali untuk bergabung bersama kami dan menyempatkan waktu di Sustainability Festival 2021 Day 3. Acara ini diselenggarakan oleh Icon Global Indonesia bekerja sama dengan Trisakti Sustainability Center dan SR Asia. Acara ini didukung dan disponsori oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, serta Puru Biru PR dan majalah csr.id sebagai PR dan media partner. Dalam rangkaian Sustainability Festival, kami menghadirkan narasumber dari perusahaan yang mendukung komitmennya terhadap praktik-praktik keberlanjutan di Indonesia. Baik, saya akan membacakan tata tertib untuk webinar hari ini. Bapak Ibu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung. Bapak Ibu bila berkenan boleh menyalakan kamera secara acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang akan disediakan di kolom chat Zoom. Mohon maaf, saya sendiri belum bisa menggunakan virtual background karena ada kendala teknis di komputer saya. Lalu ketiga, peserta dimohon untuk mengubah nama akun di Zoom dengan format nama dan instansi untuk memudahkan panitia nanti memilih penanya terbaik di akhir acara. Kemudian peserta juga dimohon untuk mengisi daftar hadir dan feedback acara yang linknya akan dibagikan di kolom chat Zoom. Untuk memeriahkan acara ini, terdapat games yang dapat diikuti oleh rekan-rekan semua. Ya. Games-nya yaitu share moment. Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa membagikan kegiatan Sustainability Festival ini di media sosial melalui Instagram, Twitter, dan juga LinkedIn. Postingan dengan likes terbanyak akan berkesempatan untuk mendapatkan reward. Ketentuannya mudah. Bapak Ibu peserta harus follow akun Instagram @iconindonesia, @tscusakti, @srasia-indonesia. Lalu di Twitter ada @iconid, @tsc_trisakti, @srasia-indonesia, kemudian di LinkedIn ada Icon Global Indonesia, Trisakti Sustainability Center, dan SR Asia Indonesia. Buat caption semenarik mungkin dan infokan kegiatan ini. Lalu gunakan hashtag sustainability, hashtag SDGs, hashtag sustainability festival, dan hashtag Indonesia. Kemudian tag masing-masing akun yang saya sebutkan tadi. Dan diharapkan akun media sosial Bapak Ibu tidak dikunci selama acara berlangsung. Masing-masing pemenang akan mendapatkan reward sebesar Rp200.000. Games yang kedua yaitu untuk penanya terbaik. Bapak Ibu, setelah nanti pembicara menyampaikan materi, Bapak Ibu dimohon bisa menyampaikan pertanyaan semenarik mungkin dengan format nama, instansi, dan pertanyaannya. Tanya sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan reward masing-masing Rp300.000. Baik. Kita akan mulai masuk ke acara inti ya Bapak Ibu. Tema hari ini adalah Embedding Sustainability Strategy in the Organization. Dan saat ini sudah hadir bersama kita semua Bapak Prayoga Hamzah Wiradi Surya. Beliau adalah Corporate Strategy Division Head dari PT MRT Jakarta Perseroda. Bapak Yoga berkenan untuk on cam dan sapa peserta dulu mungkin. Bapak silakan. Ya, selamat siang Bu Ayu dan Bapak Ibu yang saya sangat hormati. Mungkin saya tidak bisa sebutkan nama masing-masing satu persatu, tapi saya sangat terhormat bisa berpartisipasi atau diundang untuk berpartisipasi dan mewakili MRT Jakarta pada acara yang sangat baik ini. Mungkin mudah-mudahan bisa kita menghasilkan diskusi yang baik, Bu. Sharing bersama. Terima kasih. Ya, baik. Bapak Yoga ini menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Beliau meraih gelar master dari Waseda University di Jepang, Bapak Ibu. Sebelumnya beliau pernah mengampu jabatan penting juga yang berkaitan dengan corporate strategy. Beliau pernah menjabat sebagai GM Corporate Strategy di Bluebird, Vice President juga Head of Corporate Strategy and Planning di Bank Mega Syariah. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Director of Open Government Indonesia dan juga Assistant to the Minister untuk Indonesia
President Delivery Unit atau UKP4. Beliau juga merupakan CEO atau founder dari Solaris Alliance Energy. Wah, luar biasa sekali Pak Yoga ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sharing dari Bapak Yoga terkait sustainability strategy. Silahkan Bapak Yoga. Terima kasih Bu Ayu. Saya izin sharing screen ya. Banyak gambarnya, mudah-mudahan tidak terlalu slow jadinya nih. Iya Filenya Pak, ya. kami doakan lancar. Baik, Bismillah. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, masih loading mungkin ya, kita tunggu. Nah, sudah Pak. Sudah ya. Oke, mohon maaf nih banyak gambar ya, ada video segala jadi lama nih. Tapi sebelumnya terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk share. Mungkin ini mewakili rekan-rekan saya di corporate strategy yang sama-sama menyusun bagaimana sustainability agenda dari perusahaan bisa masuk ke dalam corporate strategy begitu ya. Yang mungkin kali ini sangat dikhususkan untuk penyusunan rencana jangka panjang perusahaan yang sebelumnya tidak terlalu ditekankan gitu. Sedikit disclaimer bahwa yang pertama tentunya saya bukan long time practitioner untuk topik sustainability. Saya membantu bagaimana topik atau agenda sustainability itu bisa diwujudkan dan diintegrasikan secara lebih dalam ke perusahaan ya, ke agenda-agenda perusahaan terutama jangka panjangnya gitu. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan apa namanya isu-isu mengenai sustainable atau enggak sustainable gitu ya menurut Bapak Ibu nih, kayak misalnya Starbucks atau Volkswagen ya, Netflix segala macam ini sustainable atau enggak. Nah, eee, silakan di apa namanya gunakan chat room-nya kalau misalnya ingin berkomentar boleh, tapi saya akan apa namanya, go ahead, sambil menjalankan slide-nya ya, karena waktu saya juga hanya 20-an menit nih. Tapi silakan berpendapat. Eee, Ternyata jawabannya itu, gampang-gampang susah, artinya kita tidak bisa serta-merta memberikan label kepada suatu brand ataupun perusahaan itu atau bisnis ya, itu sustainable atau enggak, karena tergantung pada periode kapan atau mungkin spesifik kejadian apa. Nah seringkali, beberapa kejadian yang, sifatnya mungkin temporary, dan membuat brand ataupun bisnis tersebut dilabelkan misalnya katakanlah tidak sustainable. Padahal mungkin the rest of the business-nya adalah quite sustainable. Dan mungkin juga sebaliknya gitu, karena 1, 2 inisiatif yang dilakukan sebuah perusahaan yang mengarah kepada sustainability, sebetulnya tidak serta-merta kita bisa juga memberikan label bahwa perusahaan tersebut sustainable secara keseluruhannya. Karena kadang-kadang ada praktek-prakteknya, terutama perusahaan yang sifatnya global ya Bapak Ibu. Karena praktek di Meksiko belum tentu sama dengan praktek di katakanlah di Malaysia gitu atau bahkan di Indonesia gitu ya, untuk sebuah perusahaan yang sama. Jadi ini sebuah tantangan bagaimana menilai sebuah perusahaan apalagi yang global, itu sustainable atau enggak. Starbucks ini salah satu contoh yang terkenal ya, kan, beberapa inisiatifnya itu misalnya, zero straw ya, straw misalnya udah nggak ada lagi. Tapi ternyata, limbah plastik dari straw itu, dari sedotan itu is nothing gitu, sangat insignifikan dibandingkan dengan limbah plastik dari, plastik cup-nya, dari, apa, tempat minumannya ya yang berbentuk plastik nih, gitu. Atau mungkin, bukan plastik cup tapi minuman, yang apa namanya, dari kertas, tapi dalamnya ada lapisan plastiknya tuh. Nah, kan untuk, supaya nggak rembes gitu ya. Nah, itu juga ternyata jauh lebih signifikan dibandingkan upaya, green-nya dia dalam mengurangi, straw. Tapi tetap ya kita apresiasi at least ada upaya ke arah itu. Dia belum bisa menyelesaikan masalah mengenai plastik cup-nya ini. Begitu juga Volkswagen yang kita tahu Jerman standar ya, by 2030 kalau nggak salah Jerman itu akan mem-ban, mobil berbasis fossil fuels. Tapi salah satu brand-nya yaitu Volkswagen di sini pernah ada insiden juga, mungkin sudah sangat terkenal ini, bahwa suatu waktu dia, mengakali
sistem uji emisi pemerintah Jerman gitu, bahwa sebetulnya ini mobil salah satu brand mobilnya itu ada yang ternyata nggak lolos sebetulnya, tapi di tweak gitu ya, software di dalam mobilnya itu sehingga ketika dites dia lolos. Nah ini purely dalam rangka bersaing dengan kompetitor sejenis. Artinya misalnya dia dengan demikian dia bisa melaju, bisa klaim melaju dari 0 sampai 100 kilometer dalam sekian detik gitu. Dan itu menjadi marketing campaign. Yang mungkin perusahaan lain sebetulnya membutuhkan konsumsi emisi ataupun gas buang yang lebih besar. Nah, cuman karena diakalin, brand sekelas Volkswagen pun yang sudah lama dan komitmennya cukup tinggi terhadap lingkungan bisa bisa jatuh ke dalam kejadian-kejadian seperti itu. Nah, Netflix misalnya Bapak Ibu nih suka nonton Netflix barangkali ya. Netflix itu terkenal karena untuk isu lingkungan ya, karena dia memproduksi serial-serial yang mahal sekali biayanya, lalu kemudian waktu itu ya, kemudian tidak ditayangkan lagi. Nah, jadi dibuatnya mahal di awal-awal episode-episodenya, tapi kemudian dibatasi penayangannya. Nah, ini dianggap sebagai waste of resources yang cukup signifikan gitu. Berbeda tentunya kalau ditayangkan di TV dan sebagainya. Nah, begitu pula dari sisi model bisnisnya di mana Netflix itu sangat tergantung pada penggunaan internet. Ya, tiba-tiba bandwidth dari seluruh dunia itu mengakses Netflix dan itu arguably sebetulnya sangat menguras resources dari sisi yang lain. So there's always the other side of the coin gitu kan. Samsung ini pernah dapat Bapak Ibu yang pakai Samsung pernah dapat peringkat D nih ya dari apa namanya itu ya? Apa namanya green, saya lupa istilahnya. Greenpeace ya, dari Greenpeace karena salah satu bisnisnya itu mengotori lingkungan. Jadi peringkatnya D nih. Jadi bukannya B atau C gitu ya, apalagi A, ini bahkan sampai D di tahun 2017. Tapi event itu saya nggak tahu sekarang perkembangannya seperti apa, mungkin sudah lebih baik. H&M, nah H&M ini Bapak Ibu yang suka brand H&M, upayanya sudah sangat baik ya, dia berusaha meningkatkan kesejahteraan buruh tekstil ya dan segala macam. Tapi pada dasarnya sebagaimana brand-brand lainnya yang berada dalam kategori fast fashion, secara inheritedly itu fast fashion itu atau baju yang gampang rusak, beli lagi dan sebagainya, itu unsustainable. Jadi mau bagaimana juga, mau upayanya seperti apa, nature dari bisnis yang seperti itu sudah unsustainable. Nah, ini tantangan bagaimana jadinya untuk mengelola bisnis seperti itu ya, dalam rangka supaya sustainable. Nah, berbicara mengenai tekstil, industri tekstil sendiri secara inheritedly juga dia merupakan 20% dari berkontribusi pada 20% dari industrial waterways. Dan orang itu makin lama makin sadar untuk mencari sustainable fashion. Terlihat dari Google search-nya orang yang makin terus nyari sustainable fashion karena memang begitu damaging-nya efek dari textile industry ini gitu. Dan di situ juga dilihat bahwa 7.000 liter dari 7.000 liter air diperlukan untuk memproduksi satu pair of jeans. Yang mana itu sama dengan rata-rata manusia mungkin dalam 5 sampai 6 tahun. Jadi oke, saya mungkin cepat aja. Oleh karena itu kesininya makin lama sustainability reporting itu makin meningkat trennya gitu ya. Banyak perusahaan sekarang di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia yang membuat sustainability reporting karena satu dan lain hal. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan nih, kenapa sustainability itu makin menjadi mainstream untuk bisnis-bisnis. Salah satunya mungkin kerusakan lingkungan yang memang terlihat kasat mata begitu ya. Ada juga regulatory pressure, consumers demand ya, makin menuntut adanya labeling atau apa begitu ya. Atau sekedar tren atau apalagi. Nah, ini silakan Bapak Ibu pastinya sudah familiar ya, apa saja sih yang mendorong mainstreaming untuk sustainability
dia aspek sustainability di bisnis gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kita dapat kategorikan ke dalam 3 hal ketika bisnis-bisnis ini melakukan sustainability reporting. Yang pertama itu biasanya orientasinya publik ya. Artinya dia ingin punya reputasi yang baik atau dia ingin men-secure resources bahwa dia ini legitimate untuk mengakses resource-resource tertentu dengan memproduksi sustainability reporting ini gitu. Jadi oke, kita udah sustainable nih gitu, kita bisa akses resource tertentu gitu ya. Nah, kemudian capital market orientation sebagai motif nomor 2 itu biasanya kalau sustainability perusahaan itu sustainable, maka ada kemungkinan resiko dari apa namanya, transparansi atau ketidaktransparan itu mungkin bisa dikurangi, yang mungkin bisa membuat dia mengakses capital secara lebih murah ya. Dia bisa dapat financing, dia bisa dapat apa yang semakin ke sini semakin mensyaratkan adanya agenda sustainability di perusahaan. Dan yang terakhir sifatnya lebih ke dalam, management orientation, apakah itu untuk cost saving atau mungkin meningkatkan profit dan sebagainya, bagaimana mengukur kinerja dan sebagainya. Nah, ini adalah apa namanya, motif dari kenapa perusahaan itu membuat report. Tapi pertanyaannya, apakah kalau sebuah perusahaan membuat report, berarti dia juga membuat strategi untuk sustainability gitu ya. Nah, tentunya jawabannya not necessarily, tidak selalu ya, tidak semua perusahaan yang membuat apa namanya, sustainable sustainable report itu sebetulnya punya strategi bagaimana menerapkan sustainable ke depannya. Bisa diakui bahkan di MRT pun ya kami mulai menyusun strategi jangka panjang nih untuk sustainability. Sebelumnya kita juga punya agenda sustainability tapi masih piecemeal barangkali ya, masih agak jangka pendek. Kita sekarang serius mau melakukan roadmap yang lebih berjangka panjang dan lebih strategis. Nah, baik Ibu, saya izin untuk ke Bapak Ibu untuk masuk ke bagian kedua. Logikanya apa yang atau rasionalnya apa untuk membuat strategi jangka panjang dalam sisi corporate sustainability kalau begitu ya. Nah, banyak sebetulnya alasannya, tapi mungkin dari beberapa sumber itu menyederhanakannya ke dalam poin-poin berikut. Yang pertama untuk cut cost gitu ya. Atau menghindari penalti dan sebagainya, mengurangi penggunaan sumber daya tentunya akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Lalu tadi, increase akses kepada capital, lalu, risk, reductions, better reputation, improve efficiency, dan ya mendapatkan opportunity untuk, innovations gitu ya. Nah, sebuah studi juga merangkum ketika dilakukan survei, apa sih yang paling, mendorong atau top reasons-nya untuk mengadres sustainability issue di perusahaan. Yang nomor satu ternyata, reputasi tetap ya. Jadi sangat, perusahaan-perusahaan atau bisnis sangat care terhadap menjaga reputasinya mereka. Nah, lalu yang keduanya baru alignment dengan company's business goals yang mulai banyak mengarah kepada, apa namanya, memenuhi kebutuhan konsumen barangkali yang mulai aware dengan sustainability issues gitu ya. Dan seterusnya improving operational efficiency, meeting customer expectations, bahkan leadership personal interest juga menjadi salah satu alasan ya. Ini ada 14 responden, 14% merespon yes gitu ya. Tentunya apapun alasannya, selama itu diwujudkan, diimplementasikan, tentunya benefitnya untuk the greater good ya untuk semua. Jadi ini mensurvei saja apa sebetulnya alasan-alasan utama perusahaan itu membuat strategi di sisi sustainability. Nah, yang lebih detail lagi barangkali ya ada 5 sebetulnya yang pertama top line growth, cost reductions, regulatory and legal interventions, productivity uplift, investment and asset optimizations yang kalau masing-masing ini dioptimalkan strateginya, maka akan mendapatkan manfaat yang cukup signifikan bagi bisnis-bisnis tersebut. Contoh, cost reductions itu akan menghasilkan lower energy consumption, ini sangat signifikan.
biayanya di sebuah bisnis ya, lalu reduce water intake dan sebagainya. Lalu saya highlight khusus yang regulatory and legal interventions nih Bapak Ibu. Tujuannya itu kalau kita melakukan strategizing secara tepat, maka dia akan achieve greater strategic freedom through the regulations. Jadi dengan kita mengikatkan diri ke dalam agenda sustainability, kita mendapatkan freedom. Ini ada agak-agak di apa namanya opposite ya. Earn subsidies and government support. Nah, maksudnya apa sih kita mendapatkan freedom? Karena ternyata dari berbagai industri di sebelah kanan ini, share dari profit yang sangat tergantung dari external engagement, terutama regulatory regime ya, regulations-nya seperti apa, itu cukup signifikan. Contoh misalnya bank, 50-60%-nya itu profitnya tergantung dari regulation-nya seperti apa, gitu. Otomotif nih 50-60% juga cukup signifikan profitnya tergantung dari apakah government memberikan subsidi apa enggak, dan sebagainya. Ada penalti untuk carbon emission dan sebagainya, atau mungkin insentif gitu ya. Nah jadi karena sangat profit itu share-nya sangat cukup signifikan tergantung dari external engagement, terutama dengan regulation ya. Jadi benefit dari perusahaan itu mengatur sustainability agenda di dalamnya juga bisa di-justified secara monetary begitu. Oke, ini saya hanya meng-highlight satu saja. Nah, lalu sejauh apa sih perusahaan-perusahaan itu kalau mengetahui seperti ini dia mengincorporate sustainability agenda, yang ada survei juga oleh McKinsey bahwa ada yang mengincorporate hanya di mission and values-nya aja, mungkin yang terpampang di ibaratnya dinding perusahaan gitu ya, di kantor atau di website gitu ya. Kami mendukung sustainability seperti itu ya. Ini 67% dari responden dan sebagainya. Nah, corporate culture, internal communications, operation dan seterusnya. Tapi yang strategic planning ini 57%. Demikian Bapak Ibu, ini sedikit statistik untuk memberikan gambaran bagaimana sustainability masuk ke dalam strategi perusahaan ya. Nah, another justifikasi banyak sebetulnya justifikasi secara riset ya. Ini salah satunya dari Australia bahwa intinya sustainability reporting secara statistik signifikan dalam menjelaskan abnormal returns for Australian companies. Jadi ada periode di mana terjadi abnormal returns, jadi mungkin spike ya, spike dalam beberapa periode, dan ternyata di situ pula lah spike itu bisa dijelaskan bahwa mereka menerapkan sustainability reporting gitu. Jadi mungkin justified. Tentunya model riset semacam ini ada banyak, dan ada banyak juga mungkin yang atau beberapa at least riset-riset yang mengatakan sebaliknya. Saya mungkin ngambil cuplikan saja sebagai salah satu contoh. Kalau kita breakdown dari mana sih keuntungannya tersebut gitu ya, abnormal returns-nya tersebut, sebagai contohnya sebuah perusahaan namanya Campbell Soup ya, ini di Amerika. Dia berhasil dengan menjalankan agenda sustainability ini, food and beverage inovasinya itu menghasilkan new products karena tuntutan ESG ya, environment social governance, hasilnya increase sales, dan seterusnya nih sampai bawah untuk setiap beberapa brand portfolionya dia, dan hubungannya dia dengan eksternal seperti supplier dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Nah sekarang saya izin pindah lagi ke segmen berikutnya. Kalau begitu bagaimana caranya, saya bicara mulai teknis untuk mengincorporate atau mengembed sustainability ke dalam corporate strategy. Tentunya tidak ada jalan ataupun cara yang baku, tapi beberapa mungkin bisa saya simpulkan lah seperti ini ya. Tadi kan strategic planning di sini ya, orang mulai atau perusahaan-perusahaan mulai memasukkan ke dalam strategic planning-nya. Banyak caranya beda-beda, kapabilitasnya pun beda-beda, interest-nya beda-beda memasukkan ke dalam strategi. Nah, beberapa sumber memperlihatkan bahwa sebetulnya kalau masuk ke dalam strategi, idealnya masuk ke dalam strategi jangka panjang. Karena kalau jangka pendek bisa mismatch dan mungkin tidak sinkron gitu ya. Sementara perusahaan cenderung untuk mengamankan dirinya mendapatkan profit jangka pendek, ya kan. Besok harus hidup kan gitu, ibaratnya gitu ya. Nah, masalahnya dari short term profit maximization ini
ada dampaknya ke environment dan ke sosial. Yang hijau ini environment, dia otomatis dia akan berpikir linear ekonomi, bukan circular ekonomi gitu ya. Pasti ada environment issues. Kalau dia masuk ke circular economy, maka dampaknya tentunya climate change, pollution, biodiversity losses dan sebagainya. Dan seterusnya ya, ini fenomena-fenomena yang muncul akibat dari ini dan akhirnya balik lagi mengakibatkan increasing insurance cost, ya asuransi jadi mahal ya, disruptions ke logistik dan operation karena cuaca dan sebagainya, disruption to sourcing gitu ya. Nah, ini jadi vicious cycle. Kemudian dari sisi sosial, cost minimization, health dan sebagainya ya. Ini akibat dari short term profit maximization yang memang cenderung perusahaan-perusahaan mungkin masih mayoritas orientasinya ke sana short term. Oleh karena itu sustainability mengajak untuk kita lebih berpikir jangka panjang gitu. Nah, kalau mulai kita berpikir jangka panjang, maka proses penyusunan strateginya pun atau strategi development prosesnya pun lebih thorough ya. Kita nggak bisa oke kita gini aja gitu. Tapi enggak, lebih ke satu persatu. Apa sih our aspirations ya, our purpose. Kemudian bagaimana our aspirations dari sisi sustainability gitu. Nah, ini juga jadi 1 2 3 4 5 ini standar penyusunan salah satu cara penyusunan strategi development Bapak Ibu. Nah, di situ kita masukkan saja unsur-unsur sustainability, aspirasinya apa, purpose-nya apa, di mana kita akan mainnya, kapan gitu ya, apakah di sisi environment, sosial kah, atau apa yang lebih spesifik gender misalnya kan, dan sebagainya. Lalu oke, kita sudah tetapkan areanya, gimana caranya sukses? Nah, itu mulai karena strategizing membutuhkan caranya gitu. Harus sampai pada caranya. Dan lebih dalam lagi nomor 4, kalau gitu kita perlu apa gitu ya. Resource capabilities-nya apa yang perlu diperlukan. Sampai journey-nya nanti seperti apa. Nomor 5 gitu. Jadi inilah bagaimana salah satu cara sustainability agenda masuk ke dalam a typical strategy development process gitu atau cycle. Nah, oke. Beberapa seperti halnya MRTJ itu menggunakan balance scorecard. Saya memberikan contoh teknis saja supaya betul-betul membumi lah begitu ya. Bahwa ini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan ya, energi gitu ya. Energi itu KPI-nya atau matriksnya dari sebuah bisnis adalah energy consumption atau KWH per year itu udah sangat-sangat ini ya. Kita pun dalam report kita 2020 mempublish energy consumption kita dan sebagainya. Water, kemudian ada waste, emission dan sebagainya. Saya kira ini sudah cukup familiar. Nah, hanya ketika perusahaan yang menggunakan balance scorecard, biasanya perusahaan besar, kalau perusahaan kecil mungkin tidak terlalu perlu kompleks ya. Yang menggunakan BSC atau balance scorecard ini opsinya ada 2. Apakah meng-create additional perspective, mungkin Bapak Ibu yang familiar dengan balance scorecard itu ada 4 perspektif. Nah, ini kalau dengan ada sustainability ini jadi perspektif kelima gitu, seperti diusulkan oleh beberapa institusi seperti misalnya KPMG gitu ya, dia sempat membahas mengenai ini. Bikin aja lagi 1 supaya lebih serius gitu ya. Atau masukin aja ke existing perspektif yang ada, yang sudah standar yang 4 itu gitu kan. Nah, hanya saja kalau sampai kita memilih nomor 2, cautions-nya adalah menambah perspektif itu bisa memindahkan fokus kita dari fokus seluruh organisasi dari yang asalnya membuat strategi menjadi performance measurement tok gitu. Nah, ini jangan sampai kehilangan strategizing-nya gitu. Kalau jatuhnya hanya performance measurement, kita kehilangan strategi kita ke depan mau ngapain ya. Nah, itu sangat berbahaya juga untuk perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini beberapa cara saja yang saya cuplik kalau kita menggunakan software, bagaimana ini kemudian diturunkan gitu ya ke dalam strategi gitu ya. Ini salah satu software balance scorecard. Bapak Ibu, cuma saya tidak akan mungkin lama-lama di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana nih kalau begitu agak sustainability agenda di PT MRT Jakarta sendiri gitu ya, sebagai bagian dari corporate strategi yang sifatnya jangka panjang. Oke, nah MRT sendiri perlu saya sampaikan bahwa pada dasarnya sedang bertransformasi, merupakan BUMD yang secara alamiah tentunya harus menaruh perhatian pada aspek-aspek sustainability ya,
sosial kah, tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan. Dan ketika kita menyatakan adanya 3 poros ini, seperti contohnya adalah poros nomor 3 city regenerator, otomatis kita mulai memikir bagaimana membangun urban yang sustainable, yang regenerate lives gitu ya, auto regenerated gitu. Nah, otomatis itu menjadi kepentingan dan hal yang strategis bagi kita untuk masuk ke dalam sustainability agenda secara lebih dalam gitu. Sehingga bisnis ini tidak saja normal seperti biasa, tapi beyond ridership, beyond transport network, dan beyond physical mobility. Ini hanya satu contoh saja. Mumpung Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan ini sampai strategi sampai 2030 dalam satu slide gitu ya. Tentunya tidak detail. Bagian paling bawah bisa dilihat bahwa ini ada sustainability sudah masuk ke sini, dan dia masuk menjadi dalam sebuah lingkaran besar. Artinya strategi ini yang mulai dari input, area strategis, aktivitas strategis, output sampai outcome bisa putus di tengah jalan kalau nggak sustainable gitu. Jadi sustainable ini mengikat siklus periode tahunannya ini sehingga tahun berikutnya dan tahun berikutnya dan tahun berikutnya masih bisa kita mencapai ini lewat agenda-agenda sustainability. Jadi safeguarding dari beberapa yang mungkin bisa memberikan resiko pada perusahaan. Ini hanya contoh saja dari MRTJ Corporate Social Responsibility Sustainability di 2020 ada 7 elemen, dan bagaimana kita menjabarkannya ke dalam beberapa pilar gitu ya, dan ini sangat bisa diakses Bapak Ibu di sustainability report kita di 2020, cukup lengkap di situ. Silahkan bisa di-download dari website kami. Nah, kemudian tidak berhenti di situ, tentunya kita mewujudkannya dalam sebuah roadmap. Nah, uniknya sekarang adalah bahwa roadmap perusahaan itu biasanya roadmap menuju suatu target bisnis yang akan dicapai. Nah, kali ini roadmap kita selain bisnis yang biru ini Bapak Ibu, network provider, namanya tadi ya urban platformer, city regenerator, tapi ada ada roadmap yang spesifik, dan salah satunya adalah roadmap berkelanjutan. Jadi sekarang roadmapnya 3+3, 3 bisnis atau 3 poros plus 3 special agenda gitu, yang membutuhkan fokus tersendiri. Jadi bisa dilihat bahwa berkelanjutan di sini menjadi salah satu roadmap yang integrated ke dalam penyusunan strategi jangka panjang perusahaan. Tentunya kita tidak bisa menjabarkan satu persatu isinya apa, panjang sekali. Nah, kemudian ketika kita transfer ke dalam tahunannya, objektif tahunannya, dia pun masuk gitu ke bagian learning and growth. Nah, ini tadi yang saya sebutkan kenapa kita tidak memilih untuk tidak menambah perspektif baru yang sudah ada 4 ini, financial, customer, internal business process, learning and growth, tapi kita masukkan saja ke dalam yang sudah ada gitu. Karena kita khawatir ini jadi performance measurement saja. Kemudian kita terjemahkan ke dalam strategic inisiatif, juga bisa terlihat di sini bagian paling bawah sebelah kiri, ada di situ sustainability roadmap keberlanjutan ya. Ini menjadi agenda juga untuk 2022 secara corporate. Kemudian kita susun KPI-nya apa, kita pilih gitu ya. Nah, ada di sini. Lalu setelah itu kita turunkan ke the rest of organizations. Nah, ada di sini. Maaf kelewat. Nah, kita turunkan ke seluruh direktoratnya. Kita kebetulan ada 5 direktorat. Nanti dari direktorat turun lagi ke divisi. Cuman saya nggak sampaikan secara penuh di sini ya, karena kebanyakan slide-nya. Saya kira itu Bapak Ibu, dan akhirnya ya mungkin beberapa lah penghargaan saya pikir bisa saya sampaikan juga yang sifatnya mungkin ada kaitannya dengan sustainability seperti Top GRC Awards dan sebagainya. Ya, mungkin beberapa ini sajalah recognitions ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian izin saya lanjut ke terakhir sekali, real challenges-nya apa nih kalau begitu? Karena sepertinya yang tadi tuh rosy picture semua ya, dia gampang nih segala macam, ternyata enggak, banyak real challenge-nya juga on the ground. Misalnya
kenapa sih implementing sustainability itu bisa jadi itu susah gitu sebetulnya ya. Dan ini sebuah studi juga menyatakan bahwa misalnya ya hambatan-hambatan untuk sebuah bisnis mewujudkan sustainability initiatives-nya misalnya lack of incentive. Kemudian pressure untuk short term earning lebih dominan dibandingkan long term vision gitu ya. Mungkin pressure juga di sini atau kurangnya atau penggunaan KPI yang salah gitu ya. Insufficient resources dan sebagainya. Oke. Ya tantangan yang berikutnya adalah bahwa hal sustainability ini bisa sangat kompleks loh Bapak Ibu. Ini banyak sekali isu ISO 14.001, 50.001 dan seterusnya yang berkaitan dengan sustainability. Ini menghasilkan administration nightmare bagi seluruh staf yang ada di perusahaan ya. Unless kita bisa mengelola ini terutama perusahaan besar ya. Unless kita bisa mengelola ini maka kita akan terjebak sendiri dalam hal-hal yang sifatnya administratif dan kehilangan esensi dari pekerjaan, strategi dan sebagainya. Karena masing-masing ini ada auditnya, ada pemeriksaannya, ada penilaiannya dan sebagainya. Gitu. Jadi ini luar biasa kompleks, potensi ke arah itu ada gitu. Jadi hati-hati mesti menentukan taktik yang tepat untuk mengatur ini semua. Mungkin mengintegrasikannya atau apa. Dan terakhir sebuah pertanyaan bagi kita semua. Balik kita tadi membahas mengenai sustainability reporting, ada semacam decoupling atau disconnect gitu ya antara kenyataan di satu sisi bahwa perusahaan-perusahaan semakin sadar dalam periode waktu 2000 sampai 2015 nih kalau statistiknya ya, semakin sadar terhadap sustainability dan mereka melakukan reporting ya, naiknya luar biasa. Nah, at the same time global CO2 emissions juga naik nih gitu dalam kurun waktu yang sama. Apakah kok sepertinya tidak berdampak atau bagaimana? Ini suatu pertanyaan yang mungkin bisa dibahas atau dijawab oleh para ahli. Mungkin ada di sini, monggo. Tapi itulah kenyataannya dan mengenai berbicara mengenai polusi ini 92% dari populasi dunia itu tinggal di tempat atau di area di mana air pollution-nya itu melewati ambang batas. Berikut pernyataan dari WHO. Dengan itu saya cukupkan dulu Ibu Ayu dan Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit sharing ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yoga atas sharing-nya yang sangat menginspirasi ya Bapak Ibu semua ya. Dari sharing-nya Pak Yoga saya dapat insight lah. Kalau kita mau mencapai visi misi kita harus punya strategi yang matang dan yang strategi yang tepat ya tentunya ya Pak Yoga ya. Baik, Iya. sebelum kita beralih untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan partisipan, boleh saya tanya lebih dulu nih Pak Yoga nih. Nah, Silakan Bu. tema ya. MRT ini kan sektor bisnis ini kan transportasi ya Pak ya. Nah, Iya. dalam mengembangkan strategi keberlanjutan di MRT, khususnya di sektor transportasi ini, kira-kira mempertimbangkan SDGs yang goals mana ya Pak ya? Oh itu ada di bisa dengan mudah dicek di laporan kita 2020 Bu. Beberapa SDG yang kita fokuskan, kita membuat matriksnya juga, tapi saya tidak ingat satu persatu. Kita membuat matriks yang mana yang berada di kanan atas, yang mana yang berada di tengah, itu monggo. Mungkin bisa saya lampirkan juga di chat ya di sini atau gimana ya? Karena Baik, cukup lengkap di situ. baik intinya Eh, sudah lengkap ya Pak ya di SR MRT ya Pak ya? Ya, ada Bu di situ. Oke. Kalau boleh kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan partisipan ya Pak Yoga. Ya. Ini ada pertanyaan dari atas nama Asmi Gerindra. Beliau menanyakan apa yang akan dilakukan atau kontribusi nyata ke depan oleh MRT Jakarta khususnya untuk lingkungan bisnis yang hijau dan komunitas pencinta lingkungan. Maksudnya mungkin MRT ini kan ini ya Pak ya, sektor transportasi ramah lingkungan. Apa Ya. kontribusinya ke depan? Apakah itu masuk dalam strategi juga? Iya, pertama disclaimer dulu bagi penanya dan Bapak Ibu semua, kita sedang menyusun ulang strategi
ataupun roadmap sustainability jangka panjang nih. Kita baru saja mulai di bulan ini, kita baru kick off, mungkin akan berakhir sekitar 2-3 bulan ke depan, di mana hal-hal seperti ini kita masukkan dan kita set priority-nya. Contoh misalnya untuk tadi, sektor lingkungan ya, lingkungan yang green dan sebagainya, agenda misalnya penggunaan, tenaga surya untuk dipasang di katakanlah di seluruh aset, kan banyak tuh stasiun ya, terutama yang apa namanya, bukan underground ya, yang elevated ya, itu sangat bisa dilakukan. Kemudian di depo yang luas juga bisa dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap, fossil fuel based, electricity begitu ya. Itu salah satu saja. Nah tentunya ada misalnya yang kecil-kecil kerjasama kita dengan, salah satu startup digital yang apa namanya, membidangi mengenai, recycle ya, dari waste recycle seperti itu, juga ada. Seperti itu Bapak, Ibu. Ya, baik. Semoga Ya bisa. mungkin lengkapnya tunggu jadi roadmap-nya. Ya, Pak. Oke, baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Ada Pak Dodi dari PT Radian Utama. Beliau menanyakan terkait employee motivation ya. Bagaimana case study yang ada di MRT terkait sustainability strategi yang bisa meningkatkan motivasi karyawan. Karena konsep sustainability masih tahap asing untuk beberapa perusahaan mungkin ya. Jadi mungkin bisa sharing nyatanya di MRT seperti apa. Jadi saya menangkap pertanyaannya, mengkaitkan sustainability dengan motivasi ya? Ya, strategi keberlanjutan dengan motivasi karyawan mungkin, Pak. Oke, sebagaimana tadi disebutkan, ini juga menjadi agenda yang dibahas terus, tapi mungkin saya ambil contoh ya, motivasi karyawan bisa datang dari beberapa kebetulan saya juga membahas beberapa kali membahas ini, dalam forum yang berbeda, motivasi karyawan itu bisa datang dari berbagai, aspek tentunya ya, dan berbagai level, salah satunya mengenai kenyamanan, bekerja di kantor dan apresiasi ataupun, recognition ya. Dan salah satu yang sering diangkat terutama oleh, rekan-rekan kita yang, wanita gitu ya, adalah mengenai kesetaraan gender gitu ya, misalnya gender equality. Nah itu jadi agenda yang sangat-sangat, serius di MRT, begitu. Rasio-rasio, gender di apa namanya, di berbagai level di perusahaan misalnya. Nah, kadang-kadang yang seperti ini, apa namanya, berpengaruh terhadap motivasi gitu, karyawan, oh kalau di MRT, bagus nih gitu ya, equal sebagainya diakui. Ini saya ngambil satu contoh saja ya. Tentunya lengkapnya lagi-lagi belum jadi apa saja nanti yang menjadi elemen, sustainability yang jangka panjang, Bu. Tapi yang sudah ada kemarin itu bisa dilihat di report-nya. Saya lagi berusaha upload nih tadi. Ya, oke. Ya, Pak. Berarti secara garis besar tuh pengelolaan ketenagakerjaan, motivasi karyawan termasuk itu juga dipertimbangkan dalam sustainability strategy ya, Pak ya. Semua itu harus Betul, dikelola juga. Oke. betul betul. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ada atas nama Sukma dari Trakindo. Di awal-awal penyusunan strategi jangka panjang dari sustainability strategy, pasti banyak tantangan di internal. Berdasarkan pengalaman Bapak di MRT, tantangan apa yang perlu diperhatikan? Oke, sebetulnya mungkin, kalau kita membahas MRT, saya khawatir tidak terlalu menjawab pertanyaan, Bapak atau Ibu tadi penanya ya, mohon maaf. Karena kebetulan kita sudah terlanjur, aware, sadar, dan bahkan sudah menjalankan sustainability. Kita hanya ingin meng-improve saja, lebih memformalkannya, dan menyusun agendanya secara lebih berjangka panjang. Jadi kebetulan start-nya tuh udah cukup enak kalau di kami gitu ya. Tapi mungkin di kebanyakan perusahaan, relevan tadi tuh pertanyaannya bahwa gimana nih gitu ya, mungkin akan dapat Eee, penentangan kah, atau pertanyaan gitu ya, atau less priority gitu ya, dibandingkan agenda-agenda lain yang lebih tradisional atau lebih pressing gitu, lebih lebih urgent gitu. Ya itu wajar sekali, tapi di MRT unfortunately kita sudah terlanjur, menjalankan sebelumnya. Jadi ibaratnya udah dijalankan, dinaikkanlah gitu levelnya gitu. Jadi mungkin nggak bisa terlalu menjawab. Tapi barangkali secara umumnya, harus harus pelan-pelan ya barangkali Ibu ya.
dan memperlihatkan apa ya, sebisa mungkin memperlihatkan tren, terutama competition ya. Biasanya kita panas dengan kompetitor gitu ya, terutama yang di swasta nih gitu ya, Bapak Ibu yang mungkin ada di swasta atau di instansi lain yang memang sifatnya berkompetisi. Biasanya kalau kompetitor itu melakukan ini, kita panas. Itu akan mempercepat biasanya, mempercepat adopsi dari sebuah agenda, misalnya agenda sustainabilitas. Mungkin satu contoh saja izin ya, Ibu, Bapak. Ya. Silakan. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan menarik dari atas nama Sri Rizky Kesuma. Kalau boleh berkenan, boleh langsung disapa dan langsung bertanya ke Pak Yoga ya, atas nama Sri Rizky. Ini pertanyaannya menarik sekali nih. Ya, halo Mbak Ayu, terima kasih. Saya izin tidak buka kamera ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Silakan, Bu. Halo Pak Yoga, saya Rizky dari Aliansi Indonesia, Pak. Mau nanya untuk perusahaan yang kita itu belum ada departemen yang khusus handle sustainability. Jadi apakah perlu dibuat task force atau working group yang tugasnya handle sustainability? Nah, dan kalau memang perlu, departemen mana ya yang perlu kita libatkan dalam merumuskan sustainability ini? Makasih Pak Yoga. Terima kasih Bu Sri Rizky. Pertanyaannya sangat relevan, apalagi kalau perusahaannya bukan perusahaan kecil ya, perusahaan besar ya, mungkin lebih kompleks gitu mengelola sustainability-nya. Apakah perlu dibuat semacam task force? Rasanya iya, mengingat ini isu sustainability ini mudah sekali menguap gitu ya di tengah agenda dan kesibukan yang lain yang sifatnya lebih harus diselesaikan saat ini juga gitu. Jadi karena lebih mudah menguap, kalau ada task force-nya paling tidak bisa lebih menjagalah agenda-agendanya gitu ya. Ada orang lain yang juga turut mengingatkan dan sebagainya. Kalau di MRT sendiri, kami memang ada komite sustainability-nya, juga baru di-establish lah, diresmikan secara lebih formal di sekitar awal tahun ini, sebagai salah satu improvement dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi mulai tahun ini ada komite sustainability dan siapa yang terlibat di situ? Pertanyaannya seperti itu. Kalau di kami itu semua direksi satu ya, kecuali direktur utama. Karena ini banyak komite-komite ya. Jadi direktur utama kalau kebanyakan komite juga repot juga. Tapi sisanya seluruh direksi adalah anggotanya. Dan salah satu direktur menjadi ketua komite tersebut. Nah, siapa lagi kalau dari divisi? Ada beberapa biasanya yang terlibat dengan segala macam compliance, standar ya, compliance, governance ya, mungkin beda-beda nih namanya nih. Itu biasanya pasti terlibat karena sustainability membutuhkan itu. Yang kedua, kalau ada divisi strategi, itu di kami masuk karena kami ada divisi strategi dan ini berkaitan dengan jangka panjang, maka itu masuk. Kami masuk di situ juga. Maka saya juga adalah anggota komite sustainability. Lalu beberapa divisi lain, sisanya mungkin sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan nih. Kalau penekanannya kepada sustainability kami akan membutuhkan banyak pengeluaran atau budget karena mungkin agendanya besar. Misalnya mengganti sistem-sistem lama menjadi sistem-sistem baru dan itu ada capex yang tinggi. Mungkin finance masuk. Kalau di kami tidak gitu. Atau di tempat lain mungkin divisi lain misalnya banyak menyangkut human capital ya, SDM gitu. Mungkin human HR-nya masuk gitu. Di kami kebetulan masuk juga itu HR-nya. Lalu ada corporate secretary biasa ya. Itu Bu, sebagai ilustrasi saja. Mudah-mudahan membantu Bu Sri Rezeki. Baik, terima kasih banyak Pak Yoga, sangat jelas Pak penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Pak Yoga lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih, sangat menarik juga nih. Dari Sugeng Cahyono, PT Madusari Murni Indah. Bagaimana menanamkan strategi agenda terkait sustainability dalam budaya organisasi di MRT? Apakah ada penerapan reward atau punishment bagi departemen atau per person? Gitu, Pak. Oh, sifatnya kalau sekarang masih sporadis
bisa dikatakan ya, insidental. Belum terlalu terstruktur gitu ya, atau sistematis lah gitu ya. Tapi ada gitu loh. Tapi sporadis saja. Mungkin misalnya beberapa waktu kemarin tuh ada mengenai gender equality, lalu ada forum, ada ya bentuk-bentuk diskusi gitu ya. Nah di situ ada semacam penghargaannya, ada apa namanya reward lah gitu ya, insentif. Tapi sporadis saja. Ini kita juga salah satu yang agenda kita nih untuk membuatnya mungkin lebih sistematis gitu. Tapi pertanyaannya baik, karena kalau kita berbicara mengenai perencanaan, tentunya di awal ibaratnya ini agenda sustainability dapat alokasi anggaran berapa di awal kan gitu. Lalu penggunaannya untuk apa? Apakah salah satunya untuk reward karyawan gitu. Tentunya itu saya sangat menyarankan sih jangan sampai hilang juga itu. Itu untuk bumbu-bumbunya ya, yang biasanya selalu aja diperlukan tuh untuk memberikan insentif dan reward kepada karyawan untuk memuluskan sebuah agenda gitu. Mudah-mudahan membantu, Bu. Ya, Pak Yoga. Aduh, ini sebentar lagi sesi tanya jawab harus berakhir. Kita jawab Oh iya. satu pertanyaan lagi, pertanyaan menarik dari atas nama Michelle, PT Protelindo. Beliau menanyakan bagaimana cara mengintegrasikan dan mengimplementasikan KPI serta framework di perusahaan yang memiliki anak usaha lebih dari satu perusahaan. Lalu bagaimana melakukan penyampaian pengukuran apabila tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran terhadap aspek-aspek seperti energi, carbon emissions seperti itu kurang lebih, Pak. Ya, pertanyaan pertama susah juga itu jawabannya. Itu $1 million question. Nggak gampang jawabnya, Bapak Ibu, karena anak usaha ini kadang-kadang degree of control kita terhadap anak-anak usaha ya subsidiaries, affiliated companies, JV gitu-gitu beragam kan ya. Sehingga extending our control lewat KPIs ataupun misal sistem balance scorecard yang di-extended atau sistem lain yang di-extended ke anak usaha itu tidak selalu berjalan mulus. Apalagi sebuah PT secara undang-undang pun sebetulnya sudah ada mekanismenya sendiri gitu. Misal di situ ada dewan komisarisnya dan sebagainya gitu ya. Ada bisa jadi ada shareholder agreement di depan yang mungkin mengatur keburu mengatur ya, terlanjur mengatur di awal ini pengelolaannya seperti apa, sehingga ketika kita mencoba mengextend our control dalam bentuk misalnya KPI ke anak-anak usaha ini belum tentu sejalan dengan shareholder agreement yang sudah disusun di awal itu. Jadi banyak sekali variabel yang bisa membuat. Tadi sebetulnya sedang saya pikirkan juga mengingat MRTJ ini sekarang sudah punya hampir 4 anak usaha, satu lagi baru akan dibentuk dan cucu usaha pun sudah mulai terbentuk nih. Jadi mulai saya juga sama tuh dengan Ibu ya, bagaimana caranya mengelola anak-anak usaha ini, terutama dari sisi KPI gitu ya. Apakah kita bisa melaksanakan lebih formal atau terpaksa kita mencari jalur yang lebih informal gitu ya, paguyuban misalnya kan, tanda kutip ya, seperti itu. Jadi memang kompleks Bu, masih saya pikirkan juga. Oke. Terima kasih pertanyaannya, mungkin yang lain juga bisa membantu di situ. Kalau yang Satu, nomor 2 saya lupa Bu, maaf Bu. ya, yang kedua itu terkait pengukuran aspek-aspek lingkungan mungkin ya, terkait energi, emisi, itu kan karena MRT kan sektor transportasi. Nah, apakah itu juga masuk ke strategi dan bagaimana pengukurannya? Ya kalau itu kebetulan kalau sektor transportasi memang selalu diukur dan menjadi standar ya. Tapi dengan mengadopsi sustainability juga mungkin matriksnya jadi lebih lengkap saja, lebih lengkap. Dan kita publish salah satunya di laporan sustainability tahun 2020 yang bisa diakses. Nanti kita sebentar lagi akan kita sudah mulai merancang laporan sustainability yang 2021, tapi kan belum saatnya ya. Bisa dilihat yang 2020 itu bagaimana matriks-matriks tersebut digunakan gitu. Terutama yang sifatnya ke lingkungan dan sebagainya. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Terakhir ini Pak, beneran. Ya. Oke,
Saya akan bacakan dari Bapak Saipullah, instansinya dari Cikarang Listrindo Tbk. Beliau menanyakan, bagaimana caranya sustainability itu dapat menjadi sebuah DNA perusahaan? Apakah harus selalu dimulai dari top manajemen, seperti direktur, komisaris, betul, atau dari sisi shareholder malahan? Iya, ini saya sambil apa ya, sambil belajar juga pastinya Bu ya dalam karir saya gitu ya di beberapa tempat. Mungkin saya bisa ambil cuplik sana cuplik sini. Yang saya pahami yang pertama adalah bahwa saya percaya bahwa corporate culture itu adalah culture-nya CEO. Jadi CEO is the corporate culture. CEO is culture gitu ya. Jadi kalau kita bicara budaya, maka dalam beberapa pengalaman itu selalu budaya itu mengikuti CEO-nya. Jadi kalau misalnya CEO-nya A, maka budaya perusahaan tuh A gitu. Itu sulit sekali untuk dihindari seperti itu. Nah, jadi kesadaran dari CEO atau pimpinan utama paling tinggi itu sangat menentukan dalam menerapkan culture termasuk mengimplementasikan agenda-agenda ya, salah satunya agenda sustainability ini. Nah, apakah mungkin dari shareholder, dari komisaris misalnya, itu juga mungkin selama hubungan komisaris dan BOD itu baik gitu ya dan saling respect juga itu sangat mungkin terjadi. Beberapa agenda sebetulnya kita merupakan hasil dari dorongan dari Dewan Komisaris yang mungkin dianggap oh ini baik gitu ya, logis, perlu diimplementasikan gitu ya, maka itu pun kita implementasikan. Corporate Strategy MRT 2000 sampai 2030 ini sangat diwarnai aspirasi dari dari shareholders, termasuk yang diwakili oleh komisaris, termasuk di dalamnya agenda sustainability. Jadi itu salah satu contoh gitu. Tapi mungkin kondisi ini tidak serta-merta ada juga di perusahaan-perusahaan lain ya. Kadang-kadang dinamikanya kan berbeda-beda ya. Mungkin Bapak Ibu sendiri tahu. Yang sulit pastinya tentunya kalau bottom up. Nah, kalau bottom up apapun sulit. Jadi usahakan selama masih bisa dipengaruhi top leaders-nya, usahakan jalur itu kalau harus lewat bottom up pasti menguras energi sih. Meskipun saya tidak bilang tidak mungkin ya. Pasti ada jalan saja, tapi mungkin lebih berat itu aja, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Yoga. Semoga menjawab pertanyaan Pak Saipullah ya. Baik, karena sesi tanya jawab sudah habis kebetulan ya, jadi kita belum bisa menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, mohon maaf ya. Oke, kami sudah menemukan 3 pemenang dari penanya terbaik nih. Siapakah dia? Selamat kepada Ibu Sri Rizky dari Allianz Indonesia, Bapak Sugeng Cahyanto dari Madusari Murni Indah ya. Yang ketiga Bapak Saipullah dari Cikarang Listrindo. Selamat kepada pemenang. Selanjutnya akan dihubungi oleh panitia untuk diinformasikan reward-nya. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga sharing-nya ya dari Pak Yoga ya, sangat menginspirasi sekali dan juga sangat luar biasa. Mohon maaf ini karena sudah menuju ke penghujung acara, jadi kita harus berakhir di sini. Tapi sebelumnya dimohon Bapak Ibu semua boleh berkenan on cam, nyalakan kamera karena kita akan berfoto dengan Pak Yoga. Panitia mohon dibantu ya. Bapak Ibu dimohon on cam, berkenan ya. Silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Ini kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya, thank you Mbak Ayu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua
atas partisipasinya dan juga antusiasmenya. Dari Pak Yoga, mungkin misalnya Ya, ada satu kata lagi sebelum tidak ada, cuman hanya saya berterima kasih saja diberikan kesempatan untuk sharing, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Untuk itu saya matur nuwun, terima kasih. Izin pamit dari forum ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Yoga. Bapak Ibu semua, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan yang baik disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya dan juga terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya di acara Sustainability Festival 2021. Kami masih menantikan partisipasi Bapak Ibu di 2 hari terakhir berikutnya ya, di Sustainability Festival sampai dengan hari Jumat. Oke. Baik, saya selaku moderator dan juga panitia izin untuk menutup acara hari ini ya. Sekali lagi terima kasih juga kepada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI selaku sponsorship dan juga Puru Piru PR dan juga majalah CSR sebagai PR dan media partner kami. Terima kasih, saya izin untuk menutup acara hari ini. Saya izin pamit, wassalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih buat semuanya, terima Pak kasih Ayu, semuanya. Bu Yuni, Pak Danta.